Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi. Menurutnya, kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menyebabkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan, yang mana zaman-zaman sekarang dapat disalahgunakan di mana sebagai obat narkotika. Sekian dari saya. Untuk penggolongannya yaitu dibagi menjadi 3. Golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada heroin atau putau, ganja, kokain, opium, amfetamin, metamfetamin atau sabu, MDMA, ekstasi, dan lain sebagainya. Lalu golongan kedua, narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada morfin, petidin, metadona, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada golongan ketiga, narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, etilmorfin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penggolongan psikotropika, yaitu golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya yaitu ekstasi. Golongan kedua, psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya yaitu amfetamin. Golongan 3, psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya yaitu amobarbital dan petobarbital. Yang terakhir ada golongan 4, psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya yaitu ada diazepam, nitrazepam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ciri-ciri pengguna narkoba itu umumnya pada pengguna narkoba 1 itu memiliki dampak kesehatan yang serius, yaitu perubahan tiba-tiba perilakunya, perubahan medis, baik secara fisik, secara mental, mata merah, pupil melebar, atau goyahnya kestabilan. Biasanya kita sebut dengan sempoyongan. Terus pada golongan kedua, itu ciri-cirinya variatif dan perlu diagnosa lebih lanjut untuk biar kita lebih tahu apa gejalanya. Biasanya itu ada impulsivitas, kecemasan, gangguan tidur, penurunan fungsi kognitif, kulit kering dan pucat, serta penurunan berat badan. Nah, untuk golongan 3 itu memiliki resiko yang paling rendah atau yang rendah dibandingkan dengan 1 dan golongan 2, yaitu yang ketiga, gejalanya itu bisa gejala menolak jika berhenti konsumsi karena adiktif dan perubahan perilaku subtil atau sulit dikenali orang lain pada pengguna bila tidak kenal dengan orang tersebut. Terima kasih. Cara menghindar dari menggunakan narkoba. Ada beberapa cara yang disarankan sebagai berikut. Yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya. Yang kedua, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Pilih pergaulan atau teman yang baik. Jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba. Yang ketiga, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba tergolong berat. Ditambah lagi sanksi sosial dari masyarakat. Yang keempat, hindari pergaulan malam. Lakukan kegiatan positif di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif. Jika punya masalah, carilah jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah. Lalu presentasi kami akan lanjutkan yaitu materi tentang HIV dan AIDS.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari HIV dan AIDS dan apa perbedaannya. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, sementara itu AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan rentan terhadap berbagai infeksi yang oportunis. Oke, jadi sini kita lanjut ke materi tentang sejarah dan juga penyebaran dari HIV atau AIDS. Nah, untuk sejarah sendiri dimulai dari sebelum 1920, kontak antara manusia dengan primata seperti simpanse, gorila, dan mangabi dapat memicu transmisi simian immunodefficiency virus atau SIV. Tetapi pada saat itu belum ada bukti konkret yang menyatakan bahwa penyebaran virus tersebut dapat membahayakan manusia. Lalu pada 1920, kasus pertama dugaan HIV terjadi di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Lalu pada 1990-an, kasus HIV mulai berkembang di luar negara Afrika, mulai dari beberapa penyintas yang berasal dari Manchester, Inggris, Kepulauan Solomon, dan juga Haiti. Kesamaan di antara mereka bertiga adalah mereka sama-sama mengidap penyakit pneumonia yang langka. Lalu pada 1969 terjadi kematian pertama akibat AIDS di Amerika yang dialami Robert Redford. Lalu pada 1970 hingga 1980, perkembangan pesat penyebaran HIV terjadi di Amerika Serikat dengan konsentrasi terbanyak dalam golongan pria homoseksual, pecandu narkoba, dan tunawisma. Pada 1987, penemuan baru di bidang kesehatan ditemukan dengan penemuan obat berat HIV yang disebut AZT atau zidofudin. Pada 1990 hingga 2005 merupakan puncak dari penyebaran HIV itu sendiri, terutama di negara-negara Afrika bagian selatan. Umumnya itu disebabkan karena pada saat itu terjadi globalisasi besar-besaran yang memicu migrasi yang juga masif, serta di area tersebut terjadi jumlah kelahiran yang tak terkendali, yang tidak diimbangi dengan pendidikan seksual yang memadai. Lalu pada 2005 sampai sekarang terdapat tren deklinasi untuk pertumbuhan kasus baru HIV sendiri secara persentase, tapi untuk jumlah pengidap terus meningkat setiap tahunnya. Nah, menurut persentase ini umumnya disebabkan karena semakin tingginya tingkat pendidikan seksual dan semakin banyaknya penggunaan alat kontrasepsi. Nah, ini kita ada beberapa data. Yang pertama itu mengenai HIV AIDS death rates by age yang didominasi oleh 15-49 tahun atau usia produktif, yang dikarenakan usia produktif itu merupakan usia yang paling banyak berinteraksi dalam konteks ini dalam hubungan seksual. Lalu untuk kedua ini kita ada mengenai kasus baru dari HIV AIDS. Dapat dilihat bahwa kasus infeksi baru mengalami puncaknya di tahun 1997 dan untuk kematian mengalami puncaknya pada tahun 2005. Sedangkan untuk peningkatan kasus HIV AIDS baru paling pesat terjadi pada tahun 1990 hingga 2001. Lanjut ke slide selanjutnya. Untuk persentase populasi yang terinfeksi HIV memiliki persentase terbanyak di negara Afrika Selatan dengan persentase lebih dari 17,5% mengidap HIV atau AIDS. Dan untuk kematiannya sendiri paling tinggi juga berada di negara-negara Afrika Selatan, yakni Lesotho dengan kematian 5.000 jiwa. Nah, di sini kita bisa lihat lagi untuk tingkat kematiannya yang dari semuanya itu berasal dari negara-negara Afrika Selatan untuk negara dengan populasi kematian akibat HIV/AIDS terbanyak. Demikian materi dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita mengetahui apa itu HIV, inilah gejalanya. Yang pertama termasuk demam, kehilangan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, pembekakan, kelenjar getah bening, sakit tenggorokan, ruam kulit,
lelah yang berlebihan, diare, infeksi jamur pada mulut atau alat kelamin. Nah, namun kalian tuh harus tahu kalau bahwa pada awal-awal pasien mengenai HIV tidak akan selalu mengalami gejala. Gejala ini mungkin muncul dalam beberapa minggu setelahnya atau bahkan bulan setelahnya. Tetapi gejala HIV bisa bervariasi antara individu. Pemeriksaan darah adalah satu-satunya cara pasti untuk mengonfirmasi infeksi HIV. Jadi jika Anda khawatir, segeralah pergi ke dokter. Nah, untuk mengenai dampak negatifnya itu sangatlah bervariasi seperti penurunan daya tahan tubuh, meningkatnya risiko kanker payudara, dapat memicu kanker prostat, dan dapat meningkatkan risiko penyakit tertular seperti hepatitis B dan hepatitis C, dan masih banyak lagi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari virus HIV dan penyakit AIDS ini. Nah, lalu bagaimana cara kita menghindari virus HIV atau AIDS ini? Yang pertama, kita tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum kita menikah. Yang kedua, kita tidak berganti-ganti pasangan saat melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, kita menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang keempat, kita dapat menghindari penggunaan narkoba suntik atau jarum bersama-sama oleh orang yang terinfeksi HIV. Lalu yang kelima atau yang terakhir, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV atau AIDS dari sumber terpercaya agar kita dapat terhindar dari yang namanya HIV atau AIDS ini.